menginvestasikan sebagian hartanya ke Sun ya. Jadi dua-duanya menggunakan equity. Nah, sekarang kita lihat controlling interest share, ya controlling interest itu ada si P. Bagian kalau kita baca ini ya, controlling interest share. Ini maksudnya bagiannya si parent, bagiannya si father, ya. Dari consolidated net income ya akan dihitung atau akan dimasukkan juga ya, akan diincludekan juga. Yang pertama adalah bagian dari Sun ya, yang direct ya, yang sifatnya direct, dan bagian yang indirect yang merupakan income-nya si grandson. Jadi nanti dia akan menghitung si siapa? Si controlling itu berarti si father, si P akan menghitung income from anaknya ya, income from apa? Dari anaknya itu, atau bagian total yang dia miliki adalah atas si A dan si B atau si son and grandson. Ya, yang indirect pun juga akan diakui. Nah, kita lihat ini contoh ya. Contohnya father, son and grandson. Tentunya pop, son, and toy ya. Pop, son and toy. Nah, di sini kita lihat, kita baca dulu. Ya, ini kan di tahun pertama ceritanya adalah tahun 2016. Di tanggal 1 Januari, Pop mengakuisisi 80% Sun. Nggak ada cerita berapa ya, pokoknya maksudnya berapa nilainya ya. Apa namanya, considerable transfernya tuh nggak diceritain ya. Sudah nggak masalah. Berarti kita nggak perlu jurnal ketika ada akuisisi ini. Tapi kita hanya dikasih informasi 80%. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari 2017, Sun itu mengakuisisi 70% Toy, gitu ya. Nah, sekarang berarti ketika hubungan ini terjadi murni di tahun 2017 ya. 2016 belum ada father, son, grandson. 2000 salah ini ya. Ini 2017 ya. 2017 baru muncul ini ya, father, son, and grandson. Artinya ada indirect holding di sini ya. Ini indirect. Nah, sekarang kita lihat lanjutan soalnya. Tahun 2017, ya, Pop, Sun, and Toy melaporkan masing-masing separate earning atau laba terpisah, ya, dan dividen. Nah, teman-teman, ya di sini kalian bisa mendefinisikan separate earning ya. Jadi separate earning itu adalah laba atau income yang dihasilkan oleh mereka ini masing-masing, namun laba ini ya, income ini belum memperhitungkan pendapatan yang diperoleh atau hasil yang diperoleh dari afiliasinya, dari anaknya gitu ya. Jadi Pop itu ketika melaporkan 100, dia belum menghitung income from Sun-nya, belum dia hitung. Dan Sun ketika melaporkan 50 ya labanya, itu murni dari pekerjaannya. Artinya dia belum memasukkan unsur labanya Toy yang merupakan bagian haknya dia. Jadi laba terpisah gitu ya. Paham ya? Oke ya, kita lihat, kita lanjutkan ya. Ini angkanya silakan lihat. Pop 100 labanya, dividennya 60, Sun 50, 30, Toy 40, 20. Nah, sekarang kita lihat dari soal yang tadi, dari kasus yang barusan kita ungkapkan ya, kita baca bersama-sama tadi ya. Maka kita bisa membuat entry ya. Kita bisa membuat entry atau catat ya dalam bentuk jurnal. Coba saya mau nanya nih. Nah, ini kan jurnal ya. Ya. Ini disebut jurnal itu, saya kasih clue dulu. Ada yang namanya jurnal transaksi dan jurnal eliminasi kalau kita belajar AKL. Ya. Coba saya mau tanya. Jurnal ini jurnal termasuk tipe jurnal transaksi atau jurnal eliminasi. Coba siapa yang mau jawab? Ayo silakan. Transaksi, Pak. Transaksi. Siapa nih? Saya nggak kelihatan soalnya Zoom saya ini hilang itunya. Siapa? Ayo ngaku. Saya, Pak. Iya siapa? Enggak di layar saya ya. Ini jadi laptopnya saya nggak tahu. Kalau saya nge-share screen PowerPoint, kadang-kadang langsung zoomnya itu hilang. Maksudnya hilang tuh dia tidak
tidak ada panelnya, tidak ada layarnya, tapi ternyata masih connect ya. Siapa nih? Saya, Pak. Ya, siapa? Ready. Ready ya, Ready yang dari Aceh ya. Lanjut ya. Betul, transaksi. Ini adalah jurnal transaksi. Jadi teman-teman pelajaran yang saya ambil dari beberapa tahun ngajar AKL masih ada yang belum bisa membedakan antara jurnal transaksi dan jurnal eliminasi. Kalau ini jurnal transaksi maksudnya apa? Jurnal yang dilakukan ketika ada transaksi. Ini kan transaksinya ya kan? Ini adalah peristiwa nih. Ini peristiwa atau transaksi. Ini event atau peristiwa ya. Dua-duanya ini peristiwa atau event. Event yang pertama, perusahaan melaporkan laba, ya kan? Itu kan event kejadian. Event yang kedua, perusahaan membayarkan dividen. Nah, dari peristiwa ini karena menimbulkan dampak ekonomi, maka perusahaan akan membuat jurnal. Maka jurnal tersebut disebut sebagai jurnal transaksi, ya. Nah, dan jurnal transaksi itu jurnal yang sifatnya akan mempengaruhi laporan keuangan, ya. Ini kan pengaruhnya nih, A, ini ya, ini aset maksudnya ya. Ini R to revenue, S itu apa, stockholder equity. Jadi pengaruh kemana akun tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita lihat sini. Dalam melihat soal ini kan saling terkait nih ya, father son and grandson. Maka kalau kita ingin membuat jurnal, ya, walaupun sebenarnya posisi kita itu sebenarnya sebagai POP, sebagai controlling interest, sebagai CI, ya. Tapi kalau kita ditanya bagaimana POP harus membuat jurnal, maka dia juga harus tahu jurnal Sun, ya. Terus Toy juga. Tapi di sini yang kita perlukan adalah jurnal di level investor, ya kan ya. Ini kan investi kalau Toy. Ini kan investi, pihak yang kita investkan. Nah, ini kan investor. Sun, selain dia investi juga investor. Saya sebut sebagai investor level 2 lah gitu ya. Ini investor level 1 gitu kan. Nah, untuk membuat jurnal ya, kalau ditanya buatlah jurnal di POP dan Sun, maka kalian harus ini harus ya, karena kan saling terkait. Harus membuat jurnalnya dari bagian yang bawah, level terbawah, yaitu si Sun. Karena kalau kalian membuat buat jurnal langsung dari POP, itu nggak akan bisa. Karena angkanya harus, ya bisa sih, tapi 2 kali bekerja. Mendingan buatlah jurnal dari Sun dulu, dari bawah dulu. Kita lihat di sini Sun applies equity method. Jurnalnya gimana? Yang pertama adalah ketika nerima dividen. Ya, dividen. Terima dividen ya. Berapakah yang dia terima? 14. Coba 14 dari mana? Saya kembalikan ke yang di atas. Ada yang tahu nggak 14 dari mana? 20 kali 70%, Pak. Dari 20, Pak, dikali. Iya, betul sekali, tepat ya. 20 itu adalah apa? 20 itu adalah ini ya. Ya, 20 ini ya. Dividen yang dibagikan oleh Toy ketika diterima oleh Sun, dia kita kalikan 70% gitu ya. Maka 14. 20 kali 70%. Terus 28. 28. Dulu. Langsung 28. Ini jurnal penerimaan dividen. Berikutnya jurnal mengakru ya, mencatat. Karena menggunakan metode equity, maka ketika dia melaporkan laba, si Sun melaporkan, bukan si Sun ya, si Toy. Ketika si Toy melaporkan laba sebesar 40, maka si Sun akan mencatat juga ya. Catat. Cara mencatatnya, lihat di halaman berikutnya, yaitu dia akan tambahkan nilai investment in Toy-nya sebesar 28, kemudian income from Toy-nya juga sama sebesar 28. Ini caranya sama. Berarti dari mana di sini ya? Ini ya 40 kali 70%. Ya. Kalau menggunakan metode cost seandainya ya, gimana? Ada jurnalnya nggak di sini? No entry, Pak. No entry, betul ya, betul sekali. Oke, jadi kita sudah membuat jurnal transaksi di level Sun ya.
Ya, ini saya sebut investor level 2 ya di Sun. Yang berikutnya kita naik ke sini. Artinya gini, ketika kita sudah membuat jurnal transaksi di Sun, maka maka akan ada perubahan nih. Di net income-nya Sun ya. Dia ada spirit earning sebesar ini kan ya, 50. Kemudian akan kita tambahkan dengan income from toy, bertambah dengan ini kan ya, income from toy sebesar 28 ya, ditambah income from toy 28. Maka total net income-nya, ini net income spirit ya, spirit net income. Maka net income-nya sekarang sebesar 78. Nanti ya ketika kita bikin jurnal di POP, maka pengakuan terhadap income-nya bukan dari yang ini, tapi dari yang 78. Makanya tadi saya bilang harus dari level yang bawah, dari Sandun. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di POP ya. Dia akan mencatat cash pada investment in Sun sama seperti yang di atas ya. Ini adalah terima dividen ya. Dari mana ini? 24 berarti kan ini ya. 30 ya. Baginya kan ke sini berapa? 80% gitu ya. Maka dia catat 24. Ya, cash investment in Sun berkurang sebesar 24 yang merupakan dari 30 kali 80% gitu kan ya. Oke ya, berikut. Bagaimana ketika dia mencatat investment from toy? Tentu saja kita tidak ambil dari sini ya. Tadi sebenarnya sudah barusan saya jelasin ya, kita tidak ambil dari situ. Cuma ini kita harus 50 tambahkan tadi berapa? 28 dulu gitu ya. 28 dari mana? 28 itu yang ini. Ya, maka ini 78. 78 lah yang akan diakui oleh POP. Jadi yang indirect ya, indirect itu yang 28 ini. Maka berapa? 78 dikalikan dengan ini ya. 80%, maka investment in Sun bertambah sebesar 62,4. Nah, income from Sun-nya sebesar sama 62. Ya. Ini jurnal transaksi yang terjadi ya, yang dilakukan ketika ada kasus sederhana seperti ini. Hubungannya apa? Indirect holding tipe yang pertama yaitu father, son, and grandson. Nanti saya ini ya, apa namanya? Tapi nggak apa sih. Ada tadi ternyata di Zoom ada alarmnya. Oke ya. Nggak jadi tadi ya. Tadi saya minta diingatkan karena harus ditutup pada portalnya maksimal 5 menit setelah setengah 5 ya. Tapi nanti ada notifikasi, ada bell, ada alarm di Zoom. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutin ya. Kalau... Pak. Ya silakan. Siapa nih? Bentar. Saya Pak, Salsabila Pak. Salsabila, ya. Bisa tutup dulu ya. Cuman masihin Pak, berarti kalau misalnya hubungan father son and grandson itu yang mempengaruhi itu hanya waktu dia membagikan revenue gitu ya Pak? Ya, revenue. Jadi ya betul. Jadi nanti pas dia bagi dividen itu nggak pengaruh, tapi revenue-nya dia berpengaruh gitu ya Pak intinya? Iya, iya. Dividennya kan langsung ya ke Pak. Sifatnya direct kalau dividen. Tapi kalau dia menggunakan metode equity, maka tadi pengakuan revenue atau income from-nya itu yang akan terpengaruh. Betul, betul salah. Baik Pak. Ada lagi? Kemudian Pak, saya ingin tanya Ya. Pak. Tadi kan hubungannya itu kan ada yang garis langsung dari father, son, grandson, sama yang sama yang A, B, sama C yang segitiga itu loh Pak. Kalau misalnya Pak nanti dia itu
menerima dari 2 kan Pak berarti. B-nya ada hubungan ke C, tapi dia juga punya dari C, itu nanti diakuinya jadi 1 atau gimana Pak? Dia, oh ya, nanti dua-duanya diakui. Kalau yang model tadi ya, sebentar saya buka tuh. Yang tipe kedua ya maksudnya ya. Tipe kedua, Iya Pak. dan di share screen tidak hilang ya, seperti yang tadi ternyata. Saya juga nggak ngerti. Hilang. Ya udah nggak apa. Jadi yang muncul hanya PowerPoint. Kalau saya tutup baru muncul lagi Zoom saya. Yang ini ya, maksudnya ya, salah saya. Iya Pak. Nanti dia akan mengakui nih. Jadi income from-nya kan pertama dihitung dari A nih, ya. Dari A. Jadi murni dari oke, enggak dulu. Pertama dia catat dari B. Direct ya seperti ini. Ini kan nggak usah dia pertimbangkan apapun selain persentase 20% dikalikan dengan labanya B ya, income-nya B. Kemudian yang berikutnya dia harus mengakui ini. Mencatat ya. Masih dari B tapi di porsi yang 80 atau 52 ya. 80 kali 40%. Ya, tapi biasanya ini dimasukin ke sini dulu. Ya, dimasukin ke sini digabungin ke net income-nya A secara mandiri atau separate secara terpisah baru nanti diakui setelah. Jadi intinya dia total mengakuinya kalau dihitung total pengakuan dia sebesar 52% dari net income-nya si B gitu. Berarti nanti dia jurnalnya tuh 2 ya Pak, yang langsung dari B sama yang melalui A gitu ya? Betul. Ya, bisa 2 ya. Kita lihat ya. Ya, sekalian lanjut aja ya salah saya. Maaf ya Pak, makasih Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Kita lihat nih, kita lanjut ke sini dulu ya. Kita lihat ke sini dulu. Sekarang tadi kan kita belajar ini ya, jurnalnya ya. Sekarang kita lihat nanti yang saya tanyakan nanti di sini nanti. Oh, nggak ada ya di sini. Kalau nggak ada nanti kita terpaksa harus buka buku yang dia. Oh ini ada connecting affiliates nanti ya, salah di sini ya. Nanti kita lanjutkan di sini nanti ya. Kita lanjutkan yang masih yang Ya, apa? Pak. Tipe pertama ya, father, son, and grandson. Nah, kita sudah bikin jurnal. Sekarang tadi jurnal. Sekarang kalau kita diminta untuk mencari apa? Mencari dari kasus yang tadi ya, kita diminta mencari berapakah dari income mereka ya, bertiga itu kan ya. Sebagai sebuah satu kesatuan, kan kalau dalam laporan keuangan konsolidasi itu mereka dianggap sebagai satu equity, satu entitas. P terus apa pop son, grandson itu nggak terpisah. Mereka adalah satu kesatuan, satu entitas. Nah, sebagai satu entitas mereka melaporkan ketika digabung ya melaporkan income. Maka income tersebut kan ada yang merupakan jatahnya controlling interest. Ya, kalau controlling interest ya kurang lebih ya si pop ini ya, pop ini sebagai controllingnya ya gitu ya, yang memiliki 80% ke A, kemudian A memiliki 70% ke B, ke toy, seperti itu ya. Nah, kita juga perlu mencari berapakah non controlling interest-nya ya. Ini yang kita sebut dulu mungkin kita lebih familiar ya. Kita istilahkan sebagai NCI expense itu ya. NCI expense itu kan dari mana sih? NCI expense kan dari net income yang merupakan bagian pemilik minoritas ya. Dulu namanya minority interest. Sekarang NCI, non controlling interest ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita kembali ke sini. Nah, kita buat tabel. Ini spared income masing-masingnya seperti ini ya, 100 pop, sonnya sebesar 50, toy-nya sebesar 40 gitu ya. Nah, kita akan alokasikan dari bawah. Ya, seperti jurnal tadi. Nah, ketika kita akan menghitung alokasi dari income mereka, nanti akan kita alokasikan kepada CI dan kepada NCI gitu ya. Nah, kita dari bawah, dari toy dulu. Toy ini 40 akan dialokasikan oleh toy kepada 70% son
ya. Ini 70% kan. Gitu ya. Kemudian 30%-nya berarti punyanya NCI, gitu kan ya. Punyanya si pemegang saham yang lain. Itu banyak macam-macam. Kalau 70% definitif punyanya Sun. Ya, dari labanya Toy akan diakui 70% oleh si Sun. Tapi yang 30% bisa A, B, C seperti macam-macam karena NCI. Dia kita definisikan oleh POP sebagai si holdingnya akan didefinisikan seluruhnya sebagai NCI. Ini ya. Nah, sehingga Toy sudah terdistribusi secara habis. Kemudian kita lanjut ke level yang berikutnya. Ketika kita akan melakukan alokasi terhadap income yang dilaporkan oleh Sun. Nah, Sun dia separate income-nya kan 50, ya kan ya. Tapi dia sudah ketambahan nih, dia mendapatkan laba income from dari Toy sebesar 28. Totalnya 78, net income totalnya si Sun. Nah, Sun karena dimiliki 80% oleh POP, maka POP akan mengakui income from Sun-nya sebesar 80%-nya, yaitu sebesar 62,4. Nah, 62,4 itu berarti ada ada unsur indirect yang merupakan 28 ini ya kan ya. 28. Ini 28 itu kan belum semuanya dikalikan 80% lagi. Atau totalnya 78 lah gitu ya. Nah, sisanya yang 20% akan menjadi miliknya NCI ya, 20%. Seperti itu. Nah, ini alokasi income ketika ada hubungan apa namanya indirect holding ya, yang tipenya tipe 1 ya, father, son, and grandson. Nah, maka si POP selaku CI, POP itu kan CI ya. Tadi saya bilang controlling interest itu sebenarnya si POP akan mencatat laba dia sebesar 100 labanya dia sendiri ditambah dengan pengakuan dia terhadap Sun dan indirect terhadap Toy seperti itu ya. Jadi totalnya 162,4. Nah, ini yang menjadi controlling interest expense atau share, controlling interest share. Nah, yang menjadi non controlling interestnya sebesar ini ya, 12 ditambah 15,6. Itu sebesar 27,6 ya. Jadi ini alokasi. Jadi ini tabel ini membantu kalian ketika kalian ditanya berapakah NCI expense, maka buatlah tabel ini supaya lebih mudah mencari NCI expense. Kalau sudah mendapatkan NCI expense, maka nanti dapat satu jurnal. Jurnal apa? Jurnal eliminasi ketika kita harus mengestablish ya. Kan jurnal eliminasi kan gitu ya. Salah satunya kita memunculkan bagian dari NCI itu berapa di dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, bagian dari NCI-nya kita munculkan di dalam atau kita cari dengan menggunakan tabel ini. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau yang ingin berdiskusi. Kita lanjutin. Oke ya. Kita lanjut ya. Berikutnya. Ini sebenarnya masih sama yang tadi ya, kita lihat di sini ya. Sehingga ini resultnya ya, dampaknya ya. Saya bagi dua kotak di sini. Fokus ke yang bawah dari tabel yang tadi. Nah, masing-masing ya, bagi masing-masing on spared income statement, maka di dalam masing-masing apa namanya laporan keuangannya mereka ya, maka POP net income-nya POP akan dilaporkan sebesar berapa? Sebesar 162,4 ya, net income-nya POP. Kemudian di Sun dia akan melaporkan income from Toy sebesar 28 ya, income from Toy. Bagi Sun dia akan melaporkan income from Toy sebesar 28. Kemudian bagi POP ya, bagi POP income from Sun-nya sebesar 62. Ini income from, ini net income. Ya, seperti itu. Nah, ini kan di laporan keuangan terpisah ya, separate income statement. Nah, tetapi di dalam laporan keuangan yang sudah dikonsolidasikan, ya, akan muncul yang tadi saya bilang,
non-controlling atau NCI expense-nya atau NCI share-nya sebesar 27,6 yang tadi barusan sudah kita ya ini ya. Jadi kita langsung ke situ walaupun ini memahami secara langsung akibatnya gara-gara ada laporan income dari masing-masing akibatnya akan seperti ini dan seperti ini. Nah, sekarang yang afiliasi ya, connecting afiliasi. Ini berarti yang seperti ini ya. Ini kalau kita lihat Pet Hawk P, ini P ya. Dia ini S. Oke, saya coret ya. Kemudian apalagi ada T, T ya. Seperti ini ya. Nah, Pet memiliki di sini 70%. Kemudian SAL dari SAL. And 60% of Thai. Jadi Pet di sini mempunyai 60%. Ya. Dia punya 2. Kemudian SAL ke sini mempunyai 20% gitu ya. Jadi connecting affiliate itu tipe yang kedua. Jadi masih ada similar son and grandson, but father has direct holding in both son and grandson. Ya, example, ya contohnya ya. Spread income masing-masing seperti ini dan ada dividennya ya. 70, 35, 20. Kita lihat. Ini ada tambahan ini ya, kita ada tambahan. Oke, ada tambahannya ya. Ternyata kalau yang tadi kan tidak ada, mungkin kita bisa sebut sebagai apa ya, warna-warni dalam AKL, dalam transaksi intercompany ya, dalam transaksi. Nah sekarang yang tadi di sini ada bunga-bunganya ya, ada warna-warninya sehingga menjadi lebih indah ya. Apa itu warna-warni atau bunga-bunganya? Adalah di dalam antar mereka memiliki intercompany transaction, ya kan? Ya, antar mereka memiliki intercompany transaction. Yang pertama adalah ya yang sifatnya downstream ya dari dari PET ya. P menjual ke S ya tanah di oke ini nggak ada tahunnya ya, dianggap di tahun itu. Di mana ada unrealized profit atau gain sebesar $10 ya. Seperti itu ya. This will be fully attributed to PET ya. Jadi sudah full diatributed, maksudnya sudah full diakui sebagai apa di sini? Sebagai income-nya si PET ya. Diatributed. Jadi sudah masuk di sini yang 10. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sifatnya upstream, kalian kan downstream ya dari P ke S. Yang upstream adalah S ya menjual apa ke P ya. Upstreamnya anak menjual inventory ke P ya seharga 15 and Pet Hawk ending inventory ada unrealized-nya sebesar dari ending inventory sebesar $5. Will be allocated between PEN and NCI. Jadi ini akan dialokasikan kepada apa? Kepada PET dan NCI ya. Sudah kita pelajari dulu ya pengaruh atau efek dari transaksi intercompany yang sifatnya downstream. Dia akan mempengaruhi ya dalam perhitungan income from serta NCI, dia akan mempengaruhi keduanya ya, si pemegang saham si CI ya, si CI itu berarti si P dan si NCI pemegang saham yang lain. Oke, kita lanjutin ya. Calculating investment balance ya, kita akan menghitung kalau ini berapakah saldo dari investasinya ya. Nah, ini ada data ya. Data yang diberikan. Kotak pertama itu di SAL ya, di S. Kotak kedua itu di T ya. Nanti baru yang berikutnya yang PET ya. Jadi ini dulu. Kita lihat. Ini adalah data awal dan data akhir ya. Tanggal 1 Januari dari T ya, ya, dan 31 Desember. Ini ada underlying equity, data ekuitasnya. Kita lihat, perhatikan kalau ekuitas itu biasanya berubah di bagian ini ya.
naiknya sebesar 10 ya. Dari 80 di RE-nya ke 90. Totalnya kan juga sebesar 10 ya. Jadi dari 192 ke 202. Ya, seperti itu. Split 60, 20, 20. Oke, paham ya sampai sini? 60, 20, 20. Kita lihat di sini. Tadi mana gambar saya? Lewat ya. Ini ya 60 ke P, 20 ke S, 20 ke N, C, I gitu ya. Paham ya? Ada split itu artinya ini, artinya apa namanya? Kan kita mempelajari dulu ya, pernah diantarkan di awal ya. Mudah-mudahan masih ingat ketika kita mencatat investasi dengan menggunakan metode equity, artinya itu sebagai pencatatan apa namanya investasi satu baris ya, satu baris. Maksudnya apa? Kalau kita mencatat investment intai sebesar sekian, artinya sekian itu merupakan atau mendeskripsikan atau merupakan gambaran sekian persen yang kita miliki dari ekuitasnya si apa TAI investi si TAI ini gitu ya. Nah ini kan P ya, 60 itu tadi P ya, P. 20 adalah S, SAL. 20 NCI gitu kan ya. Jadi dari total equity di awal dia akan bagi 60% merupakan jatahnya atau sharingnya di P itu tadi siapa sih lupa saya. Kemudian PET ya, 20% sebesar 38,4 merupakan SAL, terus NCI akan non controlling interest equity yang kita sebut seperti itu 38,4. Itu di awal tahun. Kemudian di akhir tahun berubah ya, masing-masing seperti ini sama. Ini calculating balance. Jadi kita sedang menghitung apa namanya perbandingan ya antara nilai investment di masing-masing para pemegang saham, ini para pemegang saham P, S, dan NCI dibandingkan dengan total equity-nya si TAI. Ya, pahami dulu saja ini ya. Kemudian di SAL, ya kita lihat di SAL. Kita lihat SAL ini seperti apa. SAL itu kan cuma seperti ini S di SAL. SAL itu 70% dimiliki oleh P, 20 berarti 30%-nya merupakan NCI gitu ya. 30%-nya ya si SAL ya. Nah, maka kita lihat sama di sini. Tanggal 1 Januari ada data seperti ini, 262 total equity-nya ya underlying equity. Kemudian di awal tahun, akhir tahun 266. Ya, seperti ini ya. 266 ada apa di sini? Di sini kita lihat. Ada ini pertama RE-nya naik ya. RE-nya naik sebesar 19, kemudian ada unrealized profit in inventory ya tadi dia apa di tahun ini ya ada apa ada penjualan downstream inventory dia ada 5 ya ada 5 dolar yang dia akui sebagai profit tapi sesungguhnya itu belum menjadi profit karena barangnya masih di ending inventory-nya ini ya masih di ending inventory P jadi unrealized jadi dikurangi dulu equity-nya akan dikurangi dengan unrealized profit 5. Kemudian apa nih 276? Subtotal. Ya ini ya, total ini 200 tambah 69 ditambah 12 kurangi 5 276. Terus ada unrealized profit inland. Ya. Inland sebesar 10. Jadi seperti ini ya. Oke, ini di apa subtotalnya disebut 70 30 coba kita lihat. 10 menit lagi ya waktu kita ya. Coba sambil kalian juga apa namanya hitung-hitung ya. Karena apa ya? AKL itu bukan tidak cukup hanya dibaca akuntansi secara umum. Tetap harus kita lihat dari mana ini kita hitung. 200 tambah 69 tambah 12 tambah 5. Kan 276 ini kan ya. 276 benar. Ini jumlah semuanya seperti itu. Nanti akan kita split di sini ke 70 dan 30.
Tapi kita kurangi dulu dengan unrealized profit of trade. Harusnya ini juga bisa di atas, nggak masalah. Intinya nih, tadinya 262, equity-nya si siapa, si SAL, sekarang menjadi 266. Nah, ini akan dibagi ya, 70 kepada SAL, 30% kepada NCI, gitu ya. Ini 138, ini apa? 82. Gitu ya. Nah, ini perhitungan di awal. Untuk menggambarkan saja dulu ya. Nah, berikutnya adalah seperti yang tadi. Kita akan menghitung berapakah income yang akan diakui oleh Fed dan SAL ya. Dari TAI ya, kalau SAL dari TAI, kalau Fed dari SAL dan dari TAI seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini spread income-nya ya. 70, 35, 20. Kita lagi-lagi mulai dari bawah. Ini sekaligus nanti bagian CI dan NCI-nya ya. Kita mulai dari 20 dari TAI. TAI 20-nya ini ya, 20-nya ini ya akan dibagi ya. Yang pertama adalah kepada siapa? Kepada SAL 4. Kenapa 4? Coba kalian lihat. Ini ya, kepada SAL karena dia 20%. Jadi 20 kali 20%. Dari 20 dia akan bagi kepada PET. Tadi PET berapa? 60% ya. Ini 60% sesuai soal yang kita pelajari. Paham sampai sini? Sisanya berarti 20% lagi akan dialokasikan kepada NCI. Dari bawah. Sehingga sudah habis ya. Labanya atau income-nya TAI sudah dibagi dalam tabel ini kepada seluruh pemegang sahamnya. Yaitu terdiri dari 3 ya, SAL, FED, dan NCI. Nah, sekarang kita setelah TAI sudah selesai, kita lanjut ke SAL. Ya, ke SAL ya. Spread income-nya 35. Tapi ingat, jangan lupa dia mengandung apa? Mengandung profit yang sudah terlanjur diakui atas penjualan apa? Penjualan inventory ke PET. Tapi di situ ada belum di PET masih semuanya belum terjual. Artinya ada unrealized profit sebesar 5. Maka 35 harus kita kurangi 5 dulu. Gitu ya, kita kurangi 5. Terus ternyata kan 30. Dia mengakui adanya income from TAI ya sebesar 4. Sehingga total income yang akan dicatat oleh SAL sebesar 34. 35 kurangin 5 ditambah 4. 3. Nah, si SAL ini akan membagi ya sebagaimana TAI tadi yang sudah kita pelajari. SAL akan membagi ya. Tadi berapa di sini? 80 ya. 70 maaf ya. Di sini dia bagi ke PET selaku kontrol interest sebesar 70%. Dia akan bagi 30%-nya kepada NCI. Seperti itu. Nah, jadi SAL sudah habis ya, sudah habis. Jadi mereka ini sebenarnya kita sedang mengukur mereka ini sebagai satu entitas ya, sehingga harus dihitung mana bagian yang merupakan bagian mereka secara penuh, secara konsolidasi, secara holding, mana yang merupakan bagian income yang merupakan jatahnya ya si NCI, si minority interest tadi. Ya, ini berarti sudah ngumpul semua di sini ya di PET nih sebagai CI ya. PET itu sebagai CI. Sudah ngumpul semua, dia 70. Oh, ternyata dia dari 70 tersebut pernah menjual tanah kepada SAL, maka dikurangi juga dengan 10. Kemudian ditambahkan dengan tadi ya bagian dari TAI dan bagian dari SAL. 12 dan 23 sehingga total net income-nya PET sebesar 95,6. Nah, ini juga yang akan menjadi share-nya CI ya, controlling interest. Sehingga NCI-nya menjadi 14,2, kemudian CI-nya 95,8 ya, seperti itu. Saya lanjutin dulu ya. Kemudian dividennya, ya dividennya nih. Kalau dividen sih nggak terlalu sulit ya. Kita lihat kan di sini dividen 40 ya, dividennya ya. 40, 20 dan 10. 421 ya. Mana 421? Oh, dia langsung ya. Ini tadi berapa? 10 ya?
Ya, TAI 10 ini ya. 40, 20, 10. TAI akan bagi di sini kan ya ke PET dan ke SAL. Itu kan ya. Sesuai dengan proporsi tadi terus kemudian ke NCI gitu kan ya. Kemudian yang dari PET dari SAL sorry. SAL ini 70% ke PET, kemudian sisanya ke NCI. Nah, kemudian PET ya sudah 40%, 40 seluruhnya. Gitu ya. Maka CI membayarkan dividen sebesar 40. Nah, sekarang kita lihat income from TAI-nya sebesar 4 ini. Di SALS ada income from TAI sebesar 4, kemudian di PET ada income from TAI sebesar 12. Ini ya. Terus di P ada income from SALS sebesar 23 ya. Atau sebesar nanti akan dikurangi dengan unrealized gain sebesar 10 menjadi 13,8. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini jurnal transaksi atau jurnal eliminasi? Coba, siapa yang mau jawab? Kalau melihat, Eliminasi, Pak. nah, terlihat eliminasi ya, benar. Ini adalah jurnal eliminasi, yang tadi kan transaksi. Nah, jurnal eliminasi seringkali juga disebut sebagai jurnal worksheet ya, jurnal worksheet, jurnal yang dipakai untuk menyusun worksheet konsolidasi. Oke, dari hitungan-hitungan ini ya, maka kita lebih mudah, kita sudah punya angka nih untuk membuat jurnal eliminasi ketika kita akan menyusun laporan konsolidasian, ya. Nah, kita lihat, kan kita mungkin sudah membuat pola masing-masing ketika bikin jurnal eliminasi apa yang harus dieliminasi. Yang secara umum yang kita ketahui adalah reciprocal account, ya, akun-akun yang memiliki sifat reciprocal, ya, yaitu yang merupakan transaksi antara afiliasinya, gitu ya. Yang pertama adalah yang gampang dulu, ya kita hapuskan Kita hapuskan terkait dengan transaksi inventory, ya. Ini transaksi inventory. Yang pertama adalah sales-nya dihapusin, ya. Tadi kan 15 ya soalnya ya, sales pada COGS, kemudian yang kedua adalah unrealized profit in ending inventory dihapus. Kebetulan kita nggak ada data tentang unrealized profit di beginning, jadi cuma 2 aja. Yang kedua yang kita hapus adalah tadi ada data bahwasanya ada penjualan unrealized profit gain pada land ya, pada tanah. 10. Maka gainnya dinolkan, land-nya atau plan asetnya dikurangi sebesar 10. Nah, yang berikutnya adalah kita hapuskan income from. Ya, income from kita hapuskan. Gini, ini banyak nih jurnalnya ya. Nah, ini kan karena hubungannya afiliasi ya. Afiliasi. Jadi, yang dihapuskan dari bawah lagi. Ya. Ini kan ada 3 income from ya. Paham ya? Tadi kan kita sudah hitung ini ada 3 income from. Nah, ketika kita menghapus, ya mengeliminasi, hapus dari bawah. Kalau ini dari bawah. Kemudian juga bisa dari TAI. Income from TAI yang ini, yang 16. Yang 16 yang income from TAI. Jadi ini langsung digabung aja nih. Namanya kan sama income from TAI. Tapi memang posisinya beda. Coba kita lihat. Nih ya. Income from TAI. Ini worksheet-nya ya. Coba teman-teman perhatikan. Jadi nanti ada 3 nih. Saya ke sini ya. Nah, ada akun income from TAI itu dicatat oleh si SPET, dicatat oleh si SAL. Ini yang kita akan lakukan eliminasi yang berikutnya. Ya, jadi totalnya 16. Ya kan ya, 16 kita dapat eliminasi. Kemudian dividennya siapa? Dividennya TAI itu saja. Dividen yang dibayarkan mana dividennya TAI? Dividen. Ini ya. 10 kan ya? 10 ya, 10. Ya, coba kita lihat. Dividen. Di sini 8 dari mana coba? 8. Kan dia kan kepada PET dan kepada PET dan kepada SAL ya. Coba kita lihat. Tadi masih ingat nggak persentasenya? Ini harus kita bawa ini. Harus ingat terus nih. Kan kita ngomong ini ya, TAI ya. Dia bagi dividen berapa? 8 ya. 8. 60-nya ke P, 20-nya ke S, ke SAL ya. Dividennya si TAI ya. Jadi 8 kali 8 berapa? 8 kali 8, 8 kali 80%.
Bener nggak saya ngitung ini coba. Ini total 8. Coba bentar. Oh 10, sorry salah. Sorry ya. Ini ya mana dividennya? Dividennya 10 ya, ini ya saya. 10 dividen yang dibagikan oleh TAI 60% ke S ke SAL, 20% ke PET, ke P, 20-nya ke S. Totalnya kan 80%, ya kan ya. Maka di sini ini ada 2 nih. Ini ada 2 nih. Oh, ini doang ini ya, 8. Ini artinya ada nomornya. Jadi jurnal yang berikutnya ketika kita menghapuskan income from TAI, maka kita akan menghapuskan apa? Mengeliminasi dividen yang merupakan yang 60 merupakan jatahnya SAL dan yang 20% merupakan jatah salah. Tukar-tukar mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Yang 60 merupakan jatahnya PET karena memiliki 60%-nya TAI dan yang 20% yang merupakan jatahnya si SAL ya. Ini S dan P ya. Ini S-nya berapa? Saya selalu S terus ya, harusnya P dulu ya. S2, P-nya 6 gitu ya. 8 dari situ. Maka sisanya merupakan pengurang ya, investment in TAI ya. Pengeliminasi investment in TAI ya. Ini tadi nih ternyata di sini ada keterangannya. Itu yang berikutnya. Jadi jurnal eliminasinya kita mulai dari bawah. Kita mengeliminasi transaksi yang ada di TAI. Kemudian yang berikutnya masih berbicara tentang TAI, kita munculkan NCI share-nya TAI ya. Ini 4. Kan sudah kita bikin tadi ya. Ini ya, NCI-nya sebesar 4 dari TAI ini ya, alokat ke TAI. 4 NCI-nya. 4, kemudian dividennya, dividen yang diterima oleh NCI. Totalnya kan 10 tadi kan ya. Ya kan ini kan total kan 10. 10 ya, 10 NCI dapat 2. Maka sisanya ya, sisanya mendapatkan akan kita masukkan ke dalam NCI equity. Jadi kalian melihatnya dari sudut pandang si TAI dulu ya. Si TAI ini kita akan eliminasi apa saja yang akan kita eliminasi. Habis ini apa? Habis ini baru kita ke SAL. Ya, jadi tetap dari bawah. SAL, kemudian setelah itu ya sudah selesai. Kan cuma si TAI sama si SAL saja. Harusnya sudah selesai tumben, biasanya ada peringatan. Oke ya. Udah, saya sampai sini dulu supaya kalian nggak bingung ya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih ya atas tadi ada ini, ada apa namanya? Ada alarm gitu ya tadi ya. Tapi sekarang tidak ada alarm. Apa tadi bunyi hikmah tadi ya atau bukan? Mudah-mudahan ya di pertemuan pertama membuat penasaran gitu. Kalau penasaran kan wah langsung buka buku, baca sendiri, belajar sendiri. Nanti kalian rajin-rajin lihat LF